Siapa bilang hari gini sudah nggak mungkin lagi terjadi tabrakan kapal? Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya karena salah perhitungan Pak Kapten kapal, atau terjadi kesalahan mesin, atau juga karena kuatnya arus bawah laut. Seperti yang sering terjadi di pelabuhan tersibuk di dunia, yaitu Singapura. Pada tahun 2015, ada 2 kapal berniat untuk merapat pada lokasi yang berdekatan. Sepertinya sang kapten merasa ada ruangan yang cukup untuk kedua kapal, tapi ternyata tidak. Kini dengan sistem pengawasan terpadu, kita bisa mengetahui jarak antar kapal yang satu dengan kapal lainnya. Kapal Roro, roll on, roll off, memiliki masalah umum yaitu stabilitas yang kurang bagus. Kenapa? Karena di bagian bawah kapal terdapat ruang kosong yang sangat luas, yang menjadi tempat parkirnya mobil-mobil di atasnya. Salah dalam mengatur posisi parkir atau deknya kemasukan air 10 cm saja bisa berakibat fatal loh. Itulah yang terjadi pada kedua kapal ini. Estonia tenggelam di Laut Baltik pada tanggal 28 September 1994 tengah malam, memakan hingga 852 korban jiwa, sementara 138 orang berhasil diselamatkan. Investigator menemukan bahwa badai yang menggila pada malam itu merontokkan visor atau pintu kapal, membuat lambung kapal menjadi terbuka. Estonia tenggelam dalam hanya waktu 50 menit saja. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linein apun? Begitu juga dengan Herald Free Enterprise. Yang ini parah banget nih. Malahan dia baru keluar dari pelabuhan tidak lebih dari 1.300 meter loh. Pintu lambung yang masih terbuka berakibat bencana. Kali ini penyebabnya adalah kelalaian manusia. Petugas penutup pintu itu ketiduran ternyata. Ya ampun. Nah, kedua peristiwa ini segera memutar otak para desainer kapal, membuat terobosan besar dalam hal desain kapal Roro berikutnya, yaitu dengan membuat perubahan yang sangat mendasar, yaitu membuat kapal tidak lagi lancip mudah oleng seperti ini, tetapi membuatnya menjadi kotak. Nah, secara kasat mata aja kelihatan ya kalau bakalan lebih stabil. Nah, lalu untuk safety manajemennya, kedua kapal tadi yaitu Estonia dan Herald, kapten dan para kru keduanya buta kondisi dengan apa yang terjadi di dek parkiran mobil. Mereka itu tidak tahu loh kalau terjadi air yang merendam parkiran. Maka kini CCTV dipasang di segala penjuru kapal dan sensor banjir dipasang di sudut-sudut dek parkiran. Begitu juga pintu tambahan yang kedap air ini, serta disiapkan juga saluran air untuk membuang air yang menggenang secara otomatis. Bow visor atau pintu masuk mobil yang tadi desainnya seperti ini sekarang diganti menjadi model seperti ini sehingga lebih tahan banting dari hempasan badai. Perubahan dasar kapal menjadi kotak seperti ini juga memberikan keuntungan lainnya, yaitu penerapan sistem pelumas gelembung air. Yaitu gelembung air ini sengaja dibuat dan ditempatkan di dasar kapal yang membuat kapal melaju seperti melayang dan licin di atas air laut, sehingga melaju lebih cepat dan hemat energi tentunya. Tragedi Scandinavian Star yang terjadi pada tanggal 7 April 1990. Pada jam 2 dini hari, kapal yang membawa 707 orang penumpang dan kru itu mengalami kebakaran. Bermula dari dek 3, merambat ke dek 4, serta berhenti di dek 5. Kebakaran maut itu memakan korban paling banyak dalam sejarah kapal modern. Para investigator menyimpulkan bahwa 158 korban meninggal rasanya terlalu banyak untuk tipe kebakaran seperti itu. Mereka memperkirakan seandainya di lokasi kebakaran terdapat alarm smoke detektor kebakaran dan sprinkle pemadaman kebakaran otomatis, mungkin situasi akan sangat berbeda. Tapi para penyelidik masih merasa keheranan dan mengatakan kebakaran menyebar terlalu cepat dan terlalu besar. Walaupun kerangka kapal terbuat dari besi, akan tetapi dinding kapal terbuat dari asbes. Dan pelapis wallpaper yang tipis ini ternyata terbuat dari bahan yang sangat mudah terbakar. Dari hasil reka ulang para investigator menemukan bahwa 1 meter persegi wallpaper tersebut sama dengan
melemparkan 1,5 liter bensin ke dalam kobaran api. Hal ini mengakibatkan banyaknya korban yang terjebak di dalam koridor dek 3. Tapi itu pun masih belum bisa menjawab pertanyaan, kenapa begitu banyak penumpang yang meninggal di dalam kamar kabinnya? Oh, rupanya wallpaper yang terbakar tadi menghasilkan bahan yang sangat beracun, yaitu hidrogen cyanida. Pola kematian korban di dek 5 juga sangat aneh. Penyelidik menemukan korban terbanyak adalah yang terjebak di jalan buntu karena minimnya tanda jalur exit dan informasi evakuasi. Scandinavian Star ini rupanya memiliki jalur yang sangat berliku, membingungkan, dan bahkan banyak jalan buntu. Di sini ditemukan puluhan orang tewas di pojokan jalan yang sebetulnya setengah meter dari situ adalah pintu keluar. Tragis bukan? Oh, dari laporan yang diterima, para kru kapal juga banyak yang tidak hafal jalan dan tidak bisa berbahasa Inggris, memperparah tragedi pada malam itu. Kini kapal penumpang memiliki peraturan ketat terhadap semua material yang akan dipakai. Tidak mudah terbakar dan tidak mengandung racun. Contohnya di ruang teater terbesar di kapal Ruby Princess ini, menampung sekitar 800 orang. Dinding ini terlihat seperti kayu ya, tapi sebenarnya bukan loh. Ini adalah vinil tipis yang dipasang di dinding yang tidak mudah terbakar. Karpetnya juga menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar, dan kalaupun terbakar, asapnya tidak akan mengandung racun. Tapi tragedi kebakaran Scandinavian Star ini lebih dari sekadar smoke detector atau bahkan bahan yang tidak mudah terbakar. Lebih parah malahan karena di anjungan kapal, kapten dan kru tidak mengetahui sama sekali terjadinya kebakaran pada lantai 3. Tragedi ini menjadi pemicu lahirnya keselamatan kapal generasi baru, yaitu Safety Monitoring System. Kini seluruh bagian dari kapal penumpang dipasang bermacam detektor yang terhubung dengan kabel ini. Kabel ditempatkan di rak khusus untuk fire management system dan automasi lainnya. Sengaja ditata terpisah dengan kabel power agar sinyalnya tidak terganggu sinyal listrik. Sensor tersebut membuat kita bisa mendeteksi kebakaran, mendeteksi perubahan suhu yang tiba-tiba, bisa juga mendeteksi ketinggian air di lantai kapal yang tergenang, dan juga terpasang sensor di pintu-pintu darurat. Para kru sangat menyukai teknologi ini. Seperti kita punya mata dan telinga di setiap sudut kapal, begitu katanya. Nah, sebelum kapal ini diserahkan ke pemiliknya, 6.000 sensor di kapal ini dicek satu persatu loh. Nah, gini nih cara ngeceknya. Tuh kan, sensornya nyala tepat di lokasi ini. Sederhana sih, tapi yaitu ada 6.000 sensor bos. Baru bisa selesai 6 bulan kayaknya tuh. Lama deh. Di fire management system juga ada fire damper yang akan mematikan aliran udara ke tempat terjadinya kebakaran. Api kalau tidak ada udara kan akan mati. Nah, di dalam layar monitor terdapat fire damper ini aktif karena warna berubah dari merah menjadi hijau. Keran kebakaran otomatis juga dites seperti ini. Air bertekanan 150 bar ini menghasilkan semburan air yang sangat halus, yang terbukti lebih cepat bisa menaklukkan api. Tapi kita belum selesai sampai di sini. Tadi sudah disebutkan, investigator menemukan indikasi kurangnya tanda simbol jalur evakuasi. Di kapal penumpang modern saat ini, koridor dibuat saling bersambung dengan pintu keluar. Bahkan memiliki tanda lampu emergensi seperti ini nih. Para arsitektur kapal malah punya simulasi evakuasinya loh. Di sini akan ketahuan seberapa efektif jalur evakuasi yang tadi sudah dibuat. Karena peraturan mengharuskan hanya dalam 30 menit semua penumpang sudah harus berada di dek keselamatan. Kita juga tentu mengambil banyak pelajaran dari tenggelamnya kapal Titanic yang konon mustahil tenggelam itu. Memang sih saat itu Titanic sudah mengakomodasi beberapa fitur keamanan seperti double bottom dan kapal yang dibagi-bagi dalam kompartemen-kompartemen terpisah, yang fungsinya jika satu kompartemen terendam air maka bagian lain tidak akan kena imbasnya, serta penerapan buka tutup pintu otomatis untuk emergency. Tapi rupanya mereka over pede ya. Memang sih Titanic sudah punya double bottom, tapi cilakanya bongkahan es itu ternyata menyobek lapisan tepat di atas double bottom tadi.
Walaupun Titanic sudah terbagi dalam beberapa kompartemen, tapi bongkahan es tadi rupanya berhasil menyobek 5 dari total 16 kompartemen, yang sudah barang tentu akan membuat semua kapal dengan kondisi seperti itu hampir bisa dipastikan akan tenggelam. Kenapa? Karena ternyata kompartemen tersebut tidak fully watertight, alias bagian atasnya tetap terbuka. Dan hasilnya yaitu Titanic tenggelam juga tuh dalam waktu 2,5 jam saja, merontokkan semua kesombongan manusia saat itu. Nah, lalu apa ya impactnya tenggelamnya Titanic dalam teknologi kapal zaman now? Uniknya teknologi double bottom itu ternyata masih dipakai hingga saat ini loh. Seperti ini nih apa yang disebut sebagai double bottom. Kelihatan gak sih bagian ini platnya itu ada double? Di bagian luar kapalnya pun ada tandanya loh. Ini tandanya nih. Biasanya tingginya sekitar 2 meteran lah dari dasar. Metode pembagian kompartemen juga masih dipakai sampai saat ini. Hanya saja bagian atasnya ditutup, jadi air tidak akan luber ke kompartemen sebelahnya. Caranya gimana? Ini nih. Kabel setiap kompartemen disekat oleh water seal. Pipa-pipa juga dikasih seal. Di dalam safety management system tadi, kompartemen yang terisi air bisa terlihat dari sini. Dan pintu bisa ditutup secara manual atau bisa ditutup dengan perintah dari sini. Nah, pertanyaannya adalah, namanya juga bongkahan es, kecil kelihatannya dari atas, tapi itu di bawahnya tuh besar. Bisakah kita tahu seberapa besar bongkahan es tadi dan seberapa jauh jaraknya dari kapal sehingga kita bisa menghindarinya? Contohnya kapal ini nih, bukannya menjauh dari bongkahan es, malah sengaja mendekatinya. Karena memang kapal ini membawa wisatawan menikmati bongkahan salju yang mencair di Ilulissat Iceford. Layar radar memudahkan kapten melihat posisi bongkahan es. Sementara radar bekerja dari tampak atas seperti ini, maka untuk tampak bawah air, kapten kapal meminta bantuan dari sensor sonar kapal. Sonar secara konstan mengirimkan sinyalnya, dan kapten akan mengetahui lokasi bongkahan es di sekitarnya karena bongkahan es tadi akan memantulkan sinyal sonar. Kapal Ocean Endeavour ini masih menggunakan rudder, dan untuk bisa bermanuver dengan cepat menghindari bongkahan es, dia memiliki mesin pendorong di depan dan di belakang kapal seperti ini. Ada teknologi terbaru saat ini untuk bisa bermanuver dengan cepat. Saat ini kapal sudah banyak beradaptasi dengan azimut propeller, sudah tidak lagi menggunakan rudder. Baling-baling kapal bisa berputar bebas seperti ini, sehingga bisa membuat kapal berputar 360 derajat dengan cepat, dan bahkan cukup kuat untuk bisa memotong es yang tebal seperti ini. Lumayan hebat juga ya. Bahkan saat ini sudah ada yang namanya iceberg monitoring system. Bayangkan ya, bongkahan es yang mengapung itu bisa dimonitor dengan bantuan satelit. Tragedi Titanic terjadi pada pelayaran pertamanya pada tanggal 15 April 1912 pada jam 11.40 tengah malam waktu kapal. Diperkirakan dari total 2.224 penumpang dan kru, sebanyak lebih dari 1.500 orang tewas. Hal ini terjadi karena skoci penyelamat hanya tersedia untuk 1.000 orang saja. Dan gara-gara Titanic juga nih, skoci yang tadinya cuma sekedar barang pelengkap di kapal tiba-tiba jadi barang yang mewah. Skoci sekecil ini ternyata bisa memuat sampai 150 orang. Dan ada tutupnya juga supaya tidak kedinginan dan kepanasan. Bahkan ada life supportnya juga tuh, seperti jaket anti dingin. Dan ada juga persediaan makanan dan minuman yang cukup untuk stok selama 3 hari.